software untuk analisis suatu bangunan yang juga sangat populer. Itu adalah SAP ya. SAP 2000. Yang kita akan bahas di sini adalah SAP 2000 versi 15 ya. Jadi ini versi yang cukup baru dengan tambahan fitur-fitur yang juga sudah semakin lengkap ya. Jadi seperti kita ketahui di dunia bangunan, di dunia berteknik sipilan, menghitung suatu struktur itu akan semakin rumit bila bentuk strukturnya kompleks ya. Jadi jika kita ingin membangun gedung yang tinggi, kemudian membangun struktur yang besar, itu tentu saja kita akan kerepotan dalam merencanakannya dan melakukan perhitungan mekanikanya ya. Tanpa bantuan software tentu saja akan memakan waktu yang lama dalam proses perhitungannya. Oleh karena itu para provider software di seluruh dunia semakin mengembangkan software-softwarenya, dan ini adalah salah satu produk dari CSI yang sangat diminati di negara kita juga, SAP 2000 ya. Ini juga suatu software yang sudah cukup lama dipakai oleh para engineer kita. Oke. Jadi pada kesempatan pertama ini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai konsep-konsep dasar memodelkan ya. Jadi pada software struktur itu sebetulnya ada 3 langkah penting, yaitu memodelkan, kemudian mendefinisikan, dan kemudian baru bisa dilihat hasilnya ya, baik berupa itu hasil analisis ataupun desain. Oke. Lah, untuk yang pertama di bab ini kita akan berbicara tentang pemodelan terlebih dahulu. Jadi bagaimana kita memulai suatu struktur di SAP, kemudian pilihan apa aja yang ada, kemudian dan bagaimana kita menggunakannya ya. Oke. Jika sudah terinstall SAP di komputer saudara, maka umumnya akan ada shortcut di desktop dengan lambang seperti ini, SAP 2000 versi 15 yang kami bahas. Klik 2 kali saja icon tersebut dan Anda akan diantarkan ke tampilan seperti ini ya. Oke, jadi ini adalah tampilan default, tampilan depan dari software ini, SAP 2000. Oke ya. Lah, di sini ada banyak pilihan, namun masih mati semua. Oke, jadi saya tidak bisa klik itu karena langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klik icon di pojok kiri atas ya. Ini adalah icon New Model. Icon ini juga bisa kita peroleh dari file, kemudian New Model di sebelah sini. Itu sama saja ya. Jadi untuk lebih cepatnya klik aja di sebelah sini. Ataupun mungkin kalau saudara sudah membuat file sebelumnya, Anda bisa langsung aja open di sini untuk mencari file-file SAP yang sudah Anda buat sebelumnya. Oke. Saya akan mulai dari New Model. Klik saja di sana, kemudian Anda akan dibawa ke tampilan ini, yaitu New Model Option ya. Jadi di SAP 2000 versi 15 ini ada beberapa model yang bisa kita pilih sebagai awal membuat filenya ya. Oke. Di sini ada beberapa pilihan yang wajib Anda ketahui. Pertama adalah satuan ya. Jadi di sini SAP menyediakan beberapa jenis satuan. Ini berdasarkan peraturan di negara seluruh dunia ya. Jadi kita tahu satuan itu secara standar diatur dalam SI, standar internasional. Namun di SAP juga tersediakan standar-standar yang lain ya, seperti British ataupun yang lainnya. Kita lihat. Untuk masalah satuan ini tergolong menjadi 3 jenis satuan utama, yaitu gaya, kemudian jarak, dan ini adalah suhu ya. Jadi misal saya pilih yang ini, New N ya, NMC ini ya. Saya klik di sini, N itu berarti adalah Newton, jadi itu adalah satuannya untuk gaya.
Kemudian M itu adalah meter, itu adalah satuannya untuk jarak, dan C itu adalah Celsius untuk suhu ya. Itu pun bisa Anda edit sesuka hati ya. Anda bisa pilih yang mana. Oke. Newton pun bisa terdiri dari beberapa macam lagi. Newton milimeter Celsius, kemudian atau mungkin yang lainnya ya, kilonewton, sentimeter Celsius, dan lain sebagainya. Oke. Untuk standar saya akan pakai Newton meter Celsius seperti ini ya. Oke. Kemudian yang tak kalah penting, kita harus tahu juga select template ya. Ada beberapa jenis template yang bisa kita pakai sebelum kita memodelkan sesuatu di SAP ini. Ada juga di sini ada modify show info. Ini juga suatu pilihan untuk menambahkan data tentang file tersebut seperti company name, kemudian client name, dan lain sebagainya. Namun ini tidak begitu konsep sehingga saya akan lewati ini. Namun jika Anda ingin membuat data yang cukup lengkap, Anda bisa edit di sini ya. Ini saya lewati, cancel. Nah, ada banyak jenis pilihan template untuk kita memulaikan suatu struktur ya. Jadi saya akan ambil contoh aja di template yang paling sederhana, yaitu BIM. Klik aja di BIM sini. Ini untuk membentuk continuous BIM ya. Membentuk continuous BIM yaitu adalah BIMs yang sejar sumbu X. Kemudian truss ini untuk rangka batang. Truss 3D, rangka batang 3 dimensi. 2D frames ini untuk portal 2 dimensi. 3D frames, portal 3 dimensi. Wall-nya adalah struktur dinding. Facade adalah struktur plat. Cells adalah struktur kubah. Staircase adalah struktur tangga. Kemudian storage strukturnya adalah perpaduan antara kubah dan struktur aksial ya. Jadi ini mungkin seperti bentuknya seperti payung dan sebagainya, mungkin cerobong yang sering kita pakai ya. Underground concrete ini adalah jenis flat slab juga untuk beton yang tertimbun di dalam tanah, bisa seperti terowongan atau sebagainya ya. Solid model adalah struktur dengan panjang 3 dimensi ya, yaitu panjang X, Y, Z-nya terdefinisikan semua. Ini mungkin seperti bendungan dan seperti itu ya. Jadi struktur yang benar-benar masif. Kemudian pipes and plates ini adalah struktur pipa. Oke ya. Jadi untuk pertama saya mulai dari BIM. Jadi klik di sini. Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini. Ini adalah pendefinisian parameter ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus Anda ketahui, yaitu biasanya kita ditanyai tentang number of span sama span length ya. Number of span itu adalah pembaginya. Jadi ketika di sini 2, maka akan terbentuk 2 buah batang. Span length adalah panjang per batang. Jadi ketika number of span-nya 2, span length-nya adalah 6, maka total bentangnya nanti akan 12 meter. 12 meter dengan masing-masing panjangnya 6 ya. Oke. Kemudian di sini juga ada beams. Beams ini adalah pilihan penampangnya ya. Jadi di SAP kita bisa langsung mendefinisikan penampangnya. Anda bisa tambahkan di sana. Kemudian akan ada tampilan seperti ini. Klik di Add New Property. Dan Anda akan dibawakan ke bentuk-bentuk lain dari penampang yang bisa kita pilih ya. Jadi bisa dari steel, kemudian bisa dari konkrit, bisa juga dari aluminium seperti baja ya. Yang sering kita pakai adalah steel ya. Steel ada jenis-jenis profil dan juga konkrit untuk struktur yang masif. Oke. Saya akan lewati itu. Langsung saja dengan seperti ini, oke. Maka Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Ada 2 buah jendela secara default, yaitu adalah 3D view dan XZ view ya. Dengan tadi panjang totalnya adalah 12 meter, masing-masing 6 meter.